Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait ledakan di Pasuruan, Jawa Timur, kita bergabung dengan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barumangera. Selamat malam, Pak Frans. Apakah terduga pemilik bom Abdullah sudah tertangkap? Sementara belum ya, kita masih melakukan pengejaran di lapangan. Kita sudah melakukan pembentukan tim seperti yang disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur yang langsung mengambil konferensi tadi malam ini. Beberapa motor sudah kita lakukan pengecekan, tapi ternyata bukan motor tersebut. Memang kita melihat bahwa gerakan ini cukup memberikan dampak terhadap apa yang menjadi pemberitaan saat ini. Karena kami akui juga bahwa jalan cukup banyak, sehingga kalau ke timur itu berarti dia menuju ke daerah Pasuruan ke bawah, yaitu antara Pasuruan Kota sama Sidoarjo sama Surabaya. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan juga berbalik arah lagi. Nah, sehingga memang kita lakukan pengejaran menambah personel yang cukup banyak karena kita sudah memiliki data yang bersangkutan. Apalagi pada saat sebelum kejadian memang sudah disampaikan tadi bahwa yang bersangkutan ini melakukan lagi yang namanya upaya teror kepada warga ini dengan meledakkan bom itu. Nah, kami dari Polda Jawa Timur terus meminta kepada masyarakat Jawa Timur, khususnya daerah Pasuruan Kota, Pasuruan Kabupaten, sampai juga dengan daerah Sidoarjo dan Surabaya, juga daerah sekitarnya apabila melihat yang bersangkutan dengan ciri-ciri perawakan yang katakanlah itu sedang, muka lonjong dengan baju kaos warna gelap, ya ada tutup kepala putih ini, untuk menyampaikan kepada kami, karena tidak menutup kemungkinan bahwa yang bersangkutan sudah mengalami yang namanya diketahui oleh petugas, sehingga motor yang bersangkutan mungkin ya kemungkinan besar bisa muter tempat. Nah, sehingga memang kita malam hari ini tetap melakukan monitoring. Masih ada di lokasi Bapak di Direktur Intel maupun Direktur Kriminal Umum untuk bersama-sama dengan Pasuruan Polres melakukan pemantauan terus gerakan di lapangan anggota yang sudah kita sebar. Sejauh ini memang masih kita identifikasi baru satu ya yang mengalami luka, yaitu anak yang bersangkutan yang terjadi pada saat ledakan pertama. Yang bersangkutan memang kita sudah rujuk ke Rumah Sakit Umum Pasuruan, tetapi karena kita ingin bahwa cepatnya pemulihan daripada bersangkutan anak ini, sekaligus juga kita memberikan pendampingan dan kebutuhan daripada lainnya, sehingga kita rujuk pada jam 14.30 kita rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara di samping Polda Jawa Timur demi keamanan. Karena kalau melihat keterangan daripada warga, justru yang bersangkutan si A ini yang meminta kepada warga agar anaknya segera ditolong. Artinya bahwa memang ada ikatan emosional yang juga kita antisipasi bahwa A ini kembali lagi untuk melihat daripada keadaan korban. Oleh karena itu kita merujuk ke wilayah Surabaya, Rumah Sakit Bayangkara dalam rangka salah satu alasannya itu. Ya, itu hingga saat ini kondisi terakhir dari korban anak-anak kecil ini bagaimana, Pak? Sudah mendapat perawatan yang cukup baik ya, karena terbukti dari beberapa kejadian sebelumnya kita juga berhasil menyelamatkan beberapa anak daripada pelaku ini, baik di Sidoarjo maupun Surabaya. Pemulihannya cukup baik. Dan pendampingan juga kita berikan, baik pemerhati anak maupun juga psikologi anak, sehingga pemulihan kepada yang bersangkutan anak-anak itu cukup cepat. Dan harapan kita memang pada kasus yang terjadi pada anak A ini, yaitu pelaku teror di Bangil ini, juga sama kita perlakukan
tetapi ditambah lagi bahwa kita ingin supaya anak ini benar-benar steril dari pengaruh dinamika yang ada. Ya Pak Frans, apakah sudah dapat dipastikan terduga pelaku ini dari jaringan teroris mana, ataukah dia suatu komplotan terorganisir atau hanya lone wolf yang bergerilya sendiri seperti itu Pak? Kenapa? Tadi sudah disampaikan ya oleh Kepala Divisi Humas Polri bahwa jaringannya itu sudah mengarah kepada salah satu jaringan. Dan dari rekan kami juga Badan Intelijen Negara juga sudah menyampaikan. Tetapi dari kepolisian, hal ini akan disampaikan nanti oleh Detasemen Khusus 88 Mabes Polri. Tetapi mengarah kepada itu, memang kita memastikan bahwa yang bersangkutan bagian daripada jaringan-jaringan yang sudah kita sampaikan sebelum-sebelumnya di media. Ya Pak Frans, infonya ini Kapolsek Bangil, Kompol M. Iskak sempat dikejar pelaku. Apa ini merupakan salah satu tujuan tindakan pelaku dengan menargetkan pihak kepolisian dalam aksinya Pak? Ini kan karena suatu situasional yang ada. Ketika Kapolsek mendengar itu, yang bersangkutan datang ke TKP. Sebagai seorang polisi tentunya datang ke TKP adalah sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri. Tetapi di TKP justru yang didapatkan adalah pelemparan yang kedua yang ditujukan kepada yang bersangkutan. Ini ada beberapa sebab ya kalau kami analisis. Yang pertama bahwa yang bersangkutan memang terdesak dengan situasi yang ada. Kemudian yang kedua ingin menyelamatkan diri. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa sasarannya seperti yang dikatakan tadi. Nah, kita belum memeriksa yang bersangkutan karena bersangkutan masih kita kejar. Begitu. Baik Pak, terakhir ini apakah ada himbauan khusus untuk warga, khususnya warga Jawa Timur? Kami mengharapkan informasi betul sampai dengan malam hari ini karena kita masih standby di Mako dan sekaligus juga personel masih ada di lapangan. Nah, pengejaran ini tentunya dibatasi dengan ruang dan waktu. Dan lebih aktual lagi kalau kami mendapatkan informasi berkaitan dengan yang bersangkutan secepatnya. Kami membuka hotline yang sudah ada baik di Pasuruan maupun di Polda dan juga dari Babin Kamtibmas kami yang dikenal oleh masyarakat juga boleh menghubungi apabila menemukan ciri-ciri yang seperti tersebar di media sosial maupun di Baik, terima kasih Pak Frans atas informasinya. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera melaporkan.